Biarlah mari
Dan biar seluruh bumi Tuhan penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Kayak mulai ibadah kami Bapa kami habiskan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus beracara, Roh Kudus berbicara Tuhan pagi hari ini. Menjamah setiap kami Tuhan. Yang letih lesu dikuatkan, yang berbeban berat dibebaskan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang ajaib buat kami ya Bapa. Kami habiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup ya Bapa. Terpujilah Kau yang Tuhan dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi sampai jemaat Tuhan, Shalom. Saya juga salam buat jemaat yang masih ibadah live streaming dari rumah. Kita boleh kasih tos. Salam sehati buat kanan kiri kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Buat bapak ibu yang di rumah juga boleh kasih selamat keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara beribadah pagi hari ini. Haleluya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Sama-sama kita berikan pujian ini. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Masih memuji Tuhan? Kita kembali mau satu kali pujian lagi nih. Biar Bang Jack kita suruh menari terus nih, Bang Jack. Haleluya. Sama-sama katakan pujian. Kasih yang begitu besar, begitu dari besar. Kasih yang menemukan dulu.
Kita akan nyalakan perbuatan persembahan kita yang pertama. Terima kasih kepada Bapak yang bertugas yang undang boleh maju ke depan. Baik, sebelum persembahan dijalankan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan punya masuk di Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar kami berkata di setiap pujian iman kami dan biar setiap hormat dan kemuliaan yang persembahkan Tuhan hanya untuk nama Tuhan yang kudus ya. Terima kasih Bapak, sudah kami ingin Tuhan kita kamar persembahan kami. Mungkin sedikit Tuhan tapi sudah begitu besar Tuhan beri buat hidup kami. Jadi kami kembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang kudus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Saya percaya berkat Tuhan bercurah limpah buat setiap kami juga setiap langkah kehidupan kami ya. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Menjalankan pujian. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih bisa bersama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan diberikan dulu pendengar firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kembali kita menyanyikan pujian ini dari awal. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa,
Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami. Bapa yang setia Tuhan, Engkau yang berkata-kata pada kami pagi hari ini Tuhan. Melewati hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan diri salib Bapa, biar firman Tuhan yang disampaikan, pesan Tuhan yang disampaikan pagi ini bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami dengar Tuhan, boleh menjadi hal yang kami ambil, kami lakukan dalam kehidupan kami berubah kehidupan kami dan kehidupan kami jemaat-Mu di GBI Pulau Gebang ini Tuhan terus berubah, menyenangkan, berbuah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk tim PW. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang main gitar tadi saya baru lihat. Yang keyboard kayaknya saya pernah kenal. Kayaknya. Tapi satu hal yang pasti yang main drum itu saya lihat makin gagah. Itu. Baik Bapak Ibu. Saya ada waktu berapa menit? Bebas. Nanti saya yang capek nanti. Langsung saja. Saya bersama istri datang. Yang saya mau ceritakan, saya buka dengan cerita ini bahwa saya dan istri tiap hari kami baca Alkitab. Tiap hari. Berdoa tiap hari. Jangan amin dulu Pak, sampai selesai baru kami baca amin. Karena baru belum selesai ini. Kasih yang enak-enak dulu. Malam kami juga melakukan baca Alkitab, berdoa. Di rumah kami itu selalu setiap hari itu ada putar lagu rohani macam-macam. Kita suka dengar khotbah bareng-bareng setiap hari. Apalagi selama pandemi ya, hampir 2 tahun setiap hari. Saya sekolah teologi, istri saya teologi. Kami berdua hampir 2 tahun ini kami bersama belajar mengenai sebut saja konseling. Hampir 2 tahun. Sudah mau selesai di Desember. Yang tadi bilang amin itu siapa? Haleluya. Jangan dulu. Ini cerita yang saya mau cerita. Hari Jumat kemarin pagi saya ke kantor, diantar sama istri saya. Yang saya mau cerita adalah orang-orang hebat yang suka baca Alkitab itu tadi, orang-orang kudus yang suka baca dengar lagu rohani, orang-orang yang tadi dibilang amin karena sekolah teologi. Kami bertengkar hebat Bapak Ibu di mobil. Itu pertengkaran terhebat yang pernah ada selama saya bersama istri saya. Ayo bilang amin siapa tadi? Gak ada yang bilang amin kan? Hebat banget. Hebat banget. Sampai istri saya melakukan yang tidak biasa dia lakukan. Saya juga melakukan yang tidak pernah saya lakukan. Di tangan saya itu waktu itu ada sesuatu yang saya pegang itu saya banting. Saya banting, keras banget gitu. Kalau ibu bapak tanya, Pak yang dibanting handphone enggak? Enggak. Sayang. Aduh, ini masih ada nih. Jadi bukan handphone, botol air mineral. Bukan ke istri saya, enggak, ke lantai. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa gitu? Kalau boleh nanti disiapkan, saya kemarin ada kirim slide ya. Karena kita nggak banyak kok, cuma 7-8 slide ya. Kok bisa? Bapak Ibu, belakangan ini
topik yang paling saya suka dan paling saya sering bagikan, diskusikan di rumah itu, ya ini judulnya, kerendahan hati dan kelembutan. Saya pikir saya udah lemah lembut, saya pikir saya udah rendah hati, doa saya selalu itu. Tiba-tiba seperti itu yang terjadi. Saya istilahnya tuh meledak. Istri saya apalagi, kok bisa ya? Terus kemana tuh yang namanya saya sama istri baca tuh mengenai kerendahan hati, lemah lembut, penguasaan diri. Kemana itu? Kok bisa? Jadi pertanyaan itu, kok bisa ya? Padahal saya dan istri saya itu lumayan lah Bapak Ibu. Lumayan karena cukup banyak orang di sekitar kami begitu ya. Komunitas kami itu menjuluki kami itu panutan. Panutan gitu. Aduh, untungnya ada Bang Ruby sama Kak Musi. Pokoknya holy lah. Nah, tapi kok bisa? Nah, saya siapkan bahan yang akan saya bagikan. Tujuan dari yang mau dibagikan pada pagi hari ini ada 3. 1, untuk mungkin membangun kesadaran kepada kita bersama bahwa hal-hal yang kita lihat atau anggap masalah itu sebenarnya hanyalah urusan-urusan yang di permukaan. Padahal di bawah permukaan yang kita lihat itu perilaku orang, emosi istri saya, emosi saya hari Jumat, itu ada akarnya bawah-bawah. Nanti kita akan lihat. Kedua, untuk membangun kesadaran bahwa kalau saja masalah-masalah yang ada kita tangani dengan tepat gitu ya. Saya percaya ada banyak sekali, lebih banyak lagi keluarga-keluarga yang diselamatkan. Hubungan suami istri yang bisa diperbaiki, pasti bisa. Hubungan orang tua anak, kakak adik. Di rumah kami baru-baru 3 bulan lalu lah ya, cukup lama itu ada 2 anak itu yang berselisih sampai diem-dieman, mungkin 2 bulan diem-dieman. Ketiga yang mau dibangun adalah waktu kita ada masalah, biasanya kan kita ambil yang ayat antara lain ya yang di Filipi itu yang bilang jangan kamu khawatir, segala keinginanmu dibawa sama Tuhan dalam 3, dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Kita sudah lakukan, saya sudah lakukan. Tapi ada juga firman Tuhan yang bilang bahwa kita ini adalah rekan sekerja Tuhan. Jadi waktu kita udah bawa sama Tuhan masalah kita, udah kita doakan, udah kita mohon, sudah kita bersyukur, kita juga perlu lakukan apa yang menjadi porsi kita. Yang jadi porsi Tuhan itu yang namanya hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, namanya supranatural gitu ya. Tapi ada hal-hal natural, alamiah yang kita hari-hari bisa lakukan. Makanya kita dibilang rekan sekerja Tuhan. Jadi Tuhan jangan dibiarin kerja sendirian beresin masalah kita. Itu namanya bahasa Bataknya itu posengli. Gitu. Kalau Tuhan udah disuruh kayak gitu, bahasa Bataknya lagi, Tuhan bisa wafat, putus asa. Gitu. Jadi kita juga harus kerja. Nah, untuk kita kerjain apa yang menjadi bagian kita memang lebih bagus kalau kita juga dibekali dengan pengetahuan. Nah, boleh buka slide yang berikutnya. Kita akan mulai. Nah, ini dasar firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 5. Intinya adalah kan tadi kita sudah berdoa, sudah memohon,
sudah bersyukur. Tapi waktu kita sudah berdoa, waktu kita sudah beriman, firman Tuhan ini bilang kepada imanmu itu ditambahkan gitu. Apa yang ditambahkan? Antara lain pengetahuan. Terjemahan lain itu bilang pengertian, ngerti urusan itu. Kepandaian, bahasa Indonesia sehari-hari bilang bahwa waktu kita udah doa, waktu kita udah minta sama Tuhan, kita kerjain bagian kita dengan menjadi orang yang berpengetahuan. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bukan karena apa, karena kurang pengetahuan. Amsal, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada beberapa sumber masalah yang saya tadi sebutkan. Karena kita hanya melihat di atasnya, di permukaannya. Nah, sebelum saya lanjut, ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama, beberapa bagian dari materi yang disampaikan pagi ini saya harus memberikan kredit bukan kepada saya, tapi kepada guru saya dan istri, namanya Bapak Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak. Kami belajar, kami banyak diinspirasi oleh beliau. Kedua, saya bukan psikiater, saya nggak sekolah psikolog. Saya hanya belajar hal-hal yang nanti disampaikan untuk tadi, untuk menambah pengetahuan saya, sehingga waktu bertemu dengan orang yang bermasalah itu lebih efektif, juga membangun melengkapi pelayanan kami, saya dan istri. Secara cepat saja, saya minta tolong kalau misalnya waktunya 35 menit lagi boleh tolong ini, supaya saya bisa langsung loncat ke belakang ke akhir. Sumber-sumber masalah kita tuh ada 3. Nah, sumber-sumber masalah ini biasanya nggak kelihatan. Waktu kita ketemu orangnya biasa aja, baru kita kaget waktu kita dengar kabar kok bunuh diri. Kayaknya waktu ketemu minggu lalu tuh masih biasa-biasa aja, karena nggak kelihatan. Hal-hal ini luka emosi, adanya di dalam. Ada orang bilang itu luka batin. Lalu ada pola pikir, pikiran orang tuh nggak kelihatan, kita nggak bisa lihat. Yang kita lihat itu adalah perilakunya, emosinya. Tapi sebenarnya masalahnya ada di pola pikir. Makanya firman Tuhan kan Roma 12 bilang bahwa kalau kamu mau merubah hidupmu, perbarui itu pola pikirmu. Bahwa itu betul banget. Ketiga itu adalah hal yang mungkin kita semua itu pernah mengalami, namanya gangguan kejiwaan. Mungkin kita akan lihat. Saya taruh masalah luka emosi itu agak di belakang gitu ya. Kita akan melihat bagaimana sih masalah itu datang dari apa yang masuk ke pikiran kita, ke otak kita. Nah, kalau pola pikir ini kita nggak atur baik-baik, itu bisa jadi yang paling kanan tuh. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, boleh kita terus ini dia. Waktu saya bertengkar hebat dengan istri saya, yang istri saya lihat itu adalah yang paling kiri di atas. Perilaku saya marah-marah, bukan marah Bapak Ibu, melotot saya, teriak saya, emosi saya. Begitu juga dengan istri, yang saya lihat itu adalah perilaku dan emosi. Lalu istri saya bilang sama saya begini,
nggak guna tuh semua ayat gitu katanya. Lo ngomong doang lo gitu. Apalagi ya, banyak deh pokoknya. Tapi ya itu, malamnya kita udah sayang-sayangin lagi Bapak. Udah berdamai malamnya. Nah hari itu kita bertengkar kita tuh ada 2 sesi. Sesi pagi sama sesi malam. Waktu saya pulang kantor. Betul. Sesi pagi sama sesi malam. Sama hebatnya. Itu bukan sama hebatnya, sama noraknya. Nah jadi apa yang terjadi misalnya di kita semua ini Bapak Ibu sebenarnya adalah kalau kita kesal sama orang, kalau kita bilang ini orang kurang ajar ya. Ada ibu misalnya, suami saya payah. Kenapa Bu? Nggak peduli sama anak. Enggak. Sebenarnya itu yang cuma kita lihat itu perilaku yang di atas. Dia bukan yang nggak peduli sama anak. Dia nggak tahu caranya peduli sama anak. Karena nggak mendapat hal yang sama, nggak lihat contoh. Begitu. Nah, kalau saya masih, kalau boleh ada pointer, boleh yang itu apa? Pointer yang pakai laser gitu ya. Tapi kalau nggak apa-apa. Jangan dulu, masih yang tadi. Ya. Nah, masalah itu dimulai sebenarnya dari yang paling kanan itu atas. Orang itu bisa, orang yang bikin kita kesel muncul. Situasi bisa situasi yang saat ini kita hadapi, situasi COVID, situasi ekonomi, apalagi penyakit itu bisa bikin pengaruhi kita. Apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi itu adalah yang namanya kimia otak. Kita semuanya punya kimia otak itu, sebut saja ada 3. Satu serotonin, ini zat yang bikin happy, bikin senang. Lalu kedua dopamin, zat yang bikin semangat. Lalu ada namanya kortisol, itu hormon stres. Setiap orang stres ini punya yang namanya kortisol. Nah, masalah yang nanti kita lihat itu sebenarnya hanyalah urusan serotonin yang kurang atau dopamin yang berlebihan. Jadi nggak bagus dia punya komposisi. Nah, waktu kita diperhadapkan dengan misalnya situasi apapun yang mungkin bikin kita jadi kesel gitu ya, yang langsung dihantam itu adalah kimia otak kita. Saya nggak senang nih. Aduh, nah itu dia. Maka langsung ke serotonin sama dopamin. Situasi yang bikin serotonin kita naik itu olahraga. Makanya kita suka rasa senang kan habis olahraga gitu ya. Situasi habis kita ngumpul-ngumpul mungkin dengan misalnya arisan ibu-ibu. Situasi di mana kita habis komsel. Begitu. Nah, kayak yang tadi. Nah, begitu kimia otak kita dipengaruhi, kita langsung pikir ini orang kurang ajar sama gue. Ini orang nggak peduli sama gue. Ini orang kayaknya nggak hormat sama saya. Dia begini, dia begini. Baru kita keluarin yang namanya perilaku emosi. Selalu seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak berdiri sendiri. Sehingga saya belajar bahwa masih belajar ya Bapak Ibu ya, masih terus belajar bahwa iya ya, saya nggak bisa juga sih melihat orang itu atau melihat istri saya hanya dari satu segi saja, apa yang dia lakukan yang mungkin saya nggak suka, yang mungkin saya kesal. Saya perlu lihat juga apa yang terjadi ya sebelumnya ya. Ada ternyata. Masih di sini. Dopamin itu yang bikin orang jadi terganggu. Nanti muncul yang namanya Bapak Ibu pernah dengar bipolar misalnya ya. Itu dopaminnya itu kelebihan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya skizofrenia, itu dopaminnya bukan kelebihan Bapak Ibu, banjir.
Nanti kita akan bahas satu-satu secara cepat. Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa kita jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan gitu. Jangan khawatirlah untuk hari ini. Nah, sebenarnya itu ada gunanya gitu, supaya nggak muncul yang namanya di sini saya tulis itu kortisol namanya, hormon stres. Saya baca ya. Nah, kortisol ini hormon stres, kalau kita cemas, kalau kita khawatir itu racun gitu. Buat apa? Buat memori otak sebenarnya. Makanya orang yang stres terus itu lama-lama dia bisa jadi pelupa. Makanya kalau bapak ibu marahin misalnya suaminya gitu ya, kamu kan udah saya bilangin kemarin, terus dilakuin lagi, siapa tahu lupa, siapa tahu stres apalagi di saat-saat seperti ini. Nah, kalau kena kortisol, hormon stres, itu sebenar-benarnya yang terjadi itu otak kita menciut, kehilangan konsentrasi. Kalau nggak dikelola dengan benar, apalagi buat yang lansia, itu akan mempercepat pikun. Nah, berikut kita kena penyakit. Misalnya penyakitnya di sini saya tulis gula gitu ya. Orangnya sih nggak kenapa-napa, orangnya baik-baik. Tapi ternyata penyakit gula itu yang nggak dikontrol baik, itu bisa timbulin yang namanya hormon stres. Makanya mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang bilang, kok pasanganku sekarang jadi gini ya, kok suamiku jadi nggak asik, kok suamiku jadi pemarah, kok suamiku jadi cepat tersinggung. Penyakit itu mendorong adanya hormon stres. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang pasangannya ada kena sakit sesuatu begitu, tenang-tenang dulu, jangan langsung dicap bahwa begini enggak. Itu siapa tahu dihasilkan oleh sesuatu yang memang suami atau istri kita nggak bisa kendalikan. Adanya di sini. Nah, ada klinik Mayo, itu dia bikin penelitian, mungkin Bapak Ibu nanti bisa tahu, Google gitu ya, keluar tuh otak yang stres fotonya seperti apa, otak yang normal seperti apa. Ternyata memang benar, otak yang stres itu benar-benar di gambarnya itu bagian-bagian yang bisa berfungsi normal itu menyempit, bukan kecil. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google aja, otak depresi klinik Mayo, itu biasanya suka keluar. Nah, lalu ada seorang dokter anak Tuhan di Australia, itu dia foto juga gitu bahwa penemuannya itu otak yang stres itu seperti seperti rumput kering yang sudah rumput kering, bukan rumput kering gitu, saraf-saraf mati, itu ada fotonya. Nah, lalu orang yang rajin membaca firman Tuhan, di foto itu keadaan sarafnya itu bagus, seperti pohon subur. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah proses di mana waktu masalah kita nggak kelola dengan baik, nantinya akan jadi apa? Kita lihat. Nah, ada di situ, saya langsung ke bawah ya. Mungkin yang di atas saya baca kan. Kalau kita khawatir, kalau kita cemas, waktu kita baru atau nggak sering melakukan ini, itu masih gampang mungkin diperbaiki. Tapi waktu kita udah selalu cemas, selalu khawatir, mungkin lebih lama diperbaikinya, karena sudah terbentuk tuh struktur otak yang bikin kita tuh jadi ada apa-apa jadi auto cemas, auto khawatir, semua dibuat cemas. Apa saja. Nah, saya langsung saja, waktu kita mengalami masalah itu ada yang dinamakan alarm 1. Alarm 1 itu waktu misalnya ada apa begitu ya, seperti baru mulai COVID gitu ya, kita saya ingat hari pertama tanggal 2 Maret tahun lalu itu baru pertama COVID gitu ya, saya langsung pergi ke supermarket beli
biskuit, beli Indomie, kayak mau kiamat Bapak. Karena kita stok banyak sampai nggak makan. Mungkin kita buka habis itu karena kita pikir gini ada apa nih? Nah itu alarm satu. Gini. Uang sekolah anak, uang nggak cukup, apa ya? Jual motor, misalnya itu alarm satu. Nah kalau misalnya masalah berlanjut, kita boleh pikirin lagi. Kayak masalah berlanjut nggak dikelola dengan baik, maka kita masuk ke periode level 2, alarm 2 namanya. Alarm itu artinya di pikiran kita, di otak kita tuh ada alarm gitu. Bahaya, kayak ada kebakaran kan, ada bunyi apa gitu, sirene gitu ya, kira-kira mungkin seperti itu. Nah alarm 2 ini kalau kita di situ itu udah mulai yang namanya jantung berdebar lebih kencang, susah tidur mungkin, berat dingin dan sebagainya. Nah makanya kalau kita ingat Bapak Ibu firman Tuhan yang bilang jangan khawatir, serahkanlah khawatirmu kepada aku. Sebenarnya Tuhan tuh lagi ngomongin di alarm 2 atau alarm 1. Jadi semuanya mesti kita beresin waktu di alarm 1 sama alarm 2. Alarm 2 deh. Karena kalau kita nggak kelola Bapak Ibu, itu kita bisa masuk ke alarm 3 di mana tuh sirenenya masih bunyi tapi sirenenya tambah keras. Nah waktu kita masuk ke alarm 3 level 3 itu sudah kategori gangguan jiwa gitu. Nah tadi pagi saya bahas sedikit sama istri saya gitu ya, kan ada beberapa kayak firman Tuhan yang bilang kita untuk saya baca sedikit ya, ada 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kita. Lalu ada lagi dalam segala hal bahwa nyatakan keinginan kita dalam doa dan permohonan, jangan khawatir karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Nah, Bapak Ibu, coba di sini nggak ditulis loh. Masalahmu kalau kau bawa masalahnya ke Tuhan, nggak ditulis masalahnya hilang. Cuma dibilang maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Masalahnya nggak dibilang-bilang. Sama juga sebab Tuhan yang memelihara, masalahnya nggak hilang. Yang bikin kita sebenarnya stres sebenarnya adalah harapan yang terhadap hal yang bahkan firman Tuhan sendiri aja nggak tulis gitu. Nah jadi waktu Tuhan bilang kita jangan khawatir itu adalah di hati-hati waktu udah di level 2 itu, jangan khawatir. Kalau kita masih nggak urus dengan baik-baik, kita masuk ke, makanya saya taruh di situ level 3 atau alarm atau sirene 3 itu dengan warna merah, karena di situ sudah masuk kategori gangguan jiwa. Next, slide berikutnya ada 6 model gangguan jiwa yang kita pasti pernah tahu. Yang paling viral sekarang itu yang 2 paling kiri zaman pandemi ini ya, cemas dan depresi. Yang paling cukup tampak dilihat orang itu mungkin yang nomor 3. Kita akan lihat satu. Nah cemas itu, oke, saya mungkin sebelum cerita yang menakutkan, saya mau bilang aja Bapak Ibu semuanya ini bisa disembuhin gitu. Nah ini yang mungkin dimaksud dengan pengetahuan yang kita perlu gitu. Jadi waktu nanti kita ketemu, boleh dikecilin aja katanya tadi supaya 6-6-nya kelihatan ya. Terima kasih. Semuanya bisa disembuhin asal ditangani dengan tepat gitu. Cemas itu adalah cemas khawatir yang berlebihan sepanjang kita bangun pagi sampai tidur malam terus gitu, seperti itu. Bahkan hal-hal yang kecil, bahkan
belum sekarang kok, tapi kita udah pikir-pikiran berkelebihan, itu cemas. Dan cemas ini biasanya mengganggu orangnya dan mengganggu orang sekitar. Cemas, khawatir. Bapak Ibu paham kan ya bahwa yang namanya cemas itu menular. Menular. Sama juga kalau orang yang bersuka cita, bersyukur itu menular juga. Nah, ada orang yang memang cemasnya cemas, takut gitu ya, berlebihan. Tapi ada juga orang yang cemasnya nggak kelihatan, nggak diomongin, tapi dia sakit kepala, tapi dia sakit lambung, tapi dia sakit emah. Karena cemas itu nggak mungkin nggak mengganggu kita, gitu. Kalau nggak dia mengganggu secara psikis, dia pasti larinya ke badan, ke fisik. Itu yang disebut namanya apa itu? Sampai lupa saya. Saya mungkin depresi ya, kok sampai lupa ya. Apa namanya? Yang sebenarnya di pikiran tapi jadi sakit itu apa namanya? Lupa saya. Nanti aja deh, pasti ingat nanti. Kalau ada yang bapak-bapak ibu yang ingat, nggak apa-apa. Kita sama-sama aja ya, sama-sama belajar ya. Ada bapak ibu yang tahu mungkin? Saya suka ngomongin kok sama istri gitu. Nah, kita coba lihat. Cemas ini bisa diobatin. Cemas ini obatinnya adalah, itu kan ada ringan, ada sedang, ada berat gitu ya. Cara ngobatinnya gimana? Yang tadi itu bawa aja ke Tuhan dengan doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur, puji-pujian, nyanyi-nyanyi, baca firman Tuhan. Gitu. Psikosomatik namanya. Psikosomatik itu adalah sakit fisik karena psikis. Nggak sakit sebenarnya, tapi psikis. Akhirnya jadi biasanya itu kemah, lambung, pusing kepala. Seperti itu. Jadi Pak Herman misalnya, Pak Gembala, misalnya ada jemaat yang begitu, bisa aja memang dia lambung sakit, bisa aja memang sakit kepala. Tapi kalau gitu-gitu terus, coba aja dicek, kamu ke IGD deh, nanti di EKG gitu ya, biasanya nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa berarti kemungkinan ada akarnya, ada pikiran gitu yang berekspresi jadi mengganggu badannya. Baik, saya supaya cepat karena bahannya cukup banyak ya. Depresi ada 3 tandanya. 1, turunnya mood, hampa rasanya, sedih, bosan, galau, itu dia. Tanda kedua adalah menurunnya minat. Yang tadinya suka hobi apa misalnya, ya suka olahraga, mungkin suka baca, sekarang itu padahal saya suka tuh, tapi saya kehilangan minat gitu untuk melakukan hal-hal itu gitu yang tadinya saya nikmati gitu. Tanda ketiga itu adalah cepat capek, kehilangan energi. Waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya bilang sama istri saya tadi pagi atau tadi malam ya, kayaknya gue depresi deh, karena 3-tiganya itu ada di saya gitu. Mood turun, apalagi tadi kehilangan minat. Saya tuh suka baca Bapak Ibu, suka banget gitu, tapi ya udah berapa bulan ini tuh jarang banget. Padahal saya punya target baca itu 1 hari 20 halaman gitu ya. Nah, lalu apa namanya, cepat capek. Saya bilang sama istri saya beberapa minggu terakhir ini, waktu pulang kantor gitu ya, aduh capek ya, badan saya capek ya. Makanya istri saya itu di rumah punya profesi tambahan sebenarnya, mak urut, ijitin badan pakai minyak kayu putih sama minyak apa gitu. Gitu. Aduh saya capek deh. Depresi bisa diobatin, cemas bisa diobatin. Nah, kalau misalnya datang ke ibu gembala misalnya, ada orang yang ada jemaat yang
konseling ya. Terus ibu gembala udah ngomong begini, udah kasih firman begitu ya. Terus ibu gembala misalnya lihat bahwa ini orang nggak denger deh, ini orang nggak masuk nih. Itu kemungkinan bu gembala sudah depresi sedang atau berat. Udah nggak bisa dibilangin, udah nggak bisa terima nasihat, bukan nggak mau, udah nggak bisa, udah nggak mau gitu. Nah kalau itu yang sebaiknya dilakukan adalah selain doa dan beriman tentunya ya, bawa ke dokter aja. Semalam saya pergi ke apotek, saya cari obat namanya serotonin. Nah, untuk orang yang cemas sama depresi itunya aja ditambahin. Serotonin ini bukan obat penenang. Ini obat untuk naikin serotonin. Serotonin itu kan kimia yang bikin senang. Nah, orang cemas, orang depresi kasih itu aja. Gitu. Biasanya nanti serotoninnya naik. Dia udah berkurang, cemas dan sebagainya. Apalagi kalau depresinya udah depresi mau bunuh diri, wah itu sangat disarankan sebenarnya selain didoakan dan sebagainya, tapi dapat pertolongan dari ahlinya lah, kira-kira seperti itu. Sebagai kesimpulan mungkin sebelum kita yang tekanan skizofrenia itu, cemas dan depresi itu hanya karena serotoninnya turun. Nah, biasanya ditambahin itu aja. Cepat biasanya. Skizofrenia paranoid ini adalah yang paling spektakuler sih. Gitu. Ini adalah keadaan di mana seseorang tuh merasa kayaknya Pak Herman ngomongin gue deh, gitu. Kayaknya Pak Herman nggak suka deh sama gue. Dia yakin banget gitu. Kayaknya ada yang ngikutin saya ya, gitu. Kayaknya ada yang mau jahatin saya gitu. Jadi dia suka bisa sebenarnya bisa visual, bisa dengar gitu ya. Kayak dengar ada suara padahal nggak ada yang ngomong, tapi buat orang itu nyata banget. Atau dia bisa melihat penglihatan yang orang nggak bisa lihat. Apa sebabnya? Tadi saya katakan kimia semangatnya itu banjir. Nah, banjir. Jadi di otak ini kimia dopamin yang banjir itu bikin jadi nggak seimbang sehingga yang di sini tuh jadi sinyalnya tuh salah. Gitu. Nggak nyambung mungkin istilahnya. Sinyalnya yang dikirim salah. Nah, kalau sinyal di sini udah salah, Pak Gembala, Bu Gembala mau ngomongin apa aja, enggak kok, dia nggak ngomongin kamu, enggak, dia yakin, enggak, saya diomongin, enggak, saya dijahatin, yakin banget. Walaupun orang yang seperti ini itu nggak bisa diubah Bapak Ibu keyakinannya, karena di sininya tuh sinyalnya ngirimnya seperti itu. Saya yakinnya bahwa seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada istilah namanya waham. Nah, waham itu adalah ya ini. Saya yakin. Saya ini putusan Nabi. Saya yakin. Saya ini raja. Saya yakin. Saya ini sultan misalnya. Kan suka ada cerita-cerita ya di mana-mana yang seperti itu ya. Itu waham namanya. Yakin banget. Nggak bisa dirubah, yakin banget. Sampai dia udah bikin segala macam ya, sebagai raja, sebagai sultan, sebagai utusan nabi gitu ya. Padahal ini sangat mungkin diberesin. Biasanya obatnya dikasih namanya tuh penghambat dopamin. Kan dopaminnya kan banjir kan. Nah, disebutnya dopamin blocker. Jadi dopamin yang banjir itu dikurangi. Nah, begitu dopaminnya sudah berkurang, biasanya sinyal salahnya tuh mengecil. Biasanya dia jadi lebih baik. Nah, jadi mungkin pertanyaan
saya mungkin harus sangat berhati-hati Bapak Ibu bilangnya ini ya, harus sangat hati-hati. Waktu ada orang skizofrenia datang kepada kita gitu ya, biasanya kan kita doain pasti ya. Kadang-kadang kita tuh kayak mau tengking-tengking gitu. Padahal mungkin yang ada itu bukan setan, mungkin saya hati-hati ngomong ini ya, tapi penyakit aja kok. Karena semuanya ini sama, ini penyakit seperti penyakit flu gitu. Atau penyakit apalah yang lain gitu ya, cuman perlu diobati. Ada cerita saya baca misalnya ada seorang umur 20-an mungkin ya, itu sudah sangat menyedihkan keadaan skizofrenianya gitu ya. Jadi dia ini hanya cuma bisa bicara tuh dengan tembok gitu, karena tembok itu temannya dia, tembok itu dia rasa ngobrol sama dia. Nggak ada orang tua atau siapapun yang bisa ngajak ngobrol, cuma sama tembok. Separah itu, sudah buang air di situ dan sebagainya, sampai ditangani, dikasih yang namanya, saya nggak lagi memasarkan obat-obatan ya Bapak Ibu ya, tapi ditangani, dibikin dopaminnya itu turun. Lama-lama dia membaik dan bisa bicara, bisa ngobrol sama orang tuanya nangis. Kayaknya udah nggak ada harapan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya lihat ada mungkin ya orang-orang di mana-mana itu yang dipasung kan, karena kayak udah nggak bisa dikontrol gitu ya. Saya baca misalnya di zamannya tsunami Aceh tuh di Meulabok itu ada anak perempuan muda seperti itu. Nah, saking udah nggak bisa ditangani, udah kacau gitu ya, dipasung belasan tahun sampai kakinya tuh udah mengecil, sampai dia itu udah seperti hidupnya ya, maaf ini kata-kata ya, udah seperti anjing gitu, karena ya begitu, makanya di lantai, buang airnya di situ juga dan semuanya. Padahal saya belajar akhirnya Bapak Ibu, kalau kita mengerti hal-hal seperti ini, tentu di samping kita beriman kepada Tuhan, kalau kita mengerti dan ambil tindakan yang tepat, ada banyak sebenarnya masa depan dari orang-orang yang bisa diselamatkan. Begitu. Berikutnya bipolar. Bipolar itu itu dua. Polar itu. Secara singkat itu adalah dua sisi mood yang ekstrim berganti-ganti. Nah, pada saat dia lagi semangat, lagi bagus, itu namanya manik. Periode manik itu lagi heboh, lagi semangat gitu ya. Kalau misalnya di gereja puji-pujian itu pas lagi manik, apa tadi lagunya ya yang dinyanyiin itu? Roh Allah ada di dalamku. Waduh, yang lain sih memang biasa-biasa, yang di sini nih bukan ibu ini. Tapi mungkin ada yang wah gitu. Itu lagi manik. Atau ada lagu yang kepret-kepret anggur tuh apa namanya? Lagunya gimana? Gimana? Bapak. Nah, ada kan yang kepret-kepret kan, yang pas lagi bagian itu kan kepret ke depan sekali, kepret ke belakang sekali, kepret ke kiri sekali. Orang yang lagi manik tuh kepretnya 4 kali Bu. Depan 4 kali, kepret belakang 4 kali, kadang-kadang dia sampai jalan. Pas lagi manik, gitu, lagi on gitu ya. Tapi pas datangnya depresi, kepres sekali aja enggak, diem aja udah. Tapi ini ya mohon Bapak Ibu jangan lihat juga ya nanti di belakang sana ada yang gimana gitu ya. Terus bipolar enggak, belum tentu. Nah, bipolar ini bisa datang seminggu sekali, misalnya seminggu manik, on gitu ya. Minggu depannya depresi. Orang bipolar ini paling banyak yang mau bunuh diri. Contoh ya, kalau yang saya ingat aja, orang bipolar yang bunuh diri itu adalah namanya Robin Williams, kalau ingat Bapak Ibu.
aktor terkenal ya. Lalu ada namanya kematiannya juga mengenaskan menurut saya itu Whitney Houston. Kalau di sini ada yang tahu siapa? Ini cuma contoh ya. Ada juga kan artis yang terkenal karena bipolarnya. Makanya bipolar ini suka disebut penyakit artis gitu. Kayak gitu. Bipolar ini sama itu ya. Dopaminnya berlebihan. Biasanya cuma dikasih aja dopamin block. Seperti itu. Kita dikit. OCD ini adalah kepanjangan dari obsessive compulsive disorder. Ada dua. Perilaku yang maunya diulang-ulang. Contoh, ini saya yakin saya ngomong gini ada yang ketawa nih. Ada ibu, ada anak aku, ada bapak malam mau tidur suka banget meriksa pintu. Udah dikunci belum ya? Keluar, masuk lagi tidur. Mah, pintu udah dikunci belum ya? Keluar lagi, itu bisa bolak-balik kotanya. Ada lagi yang obsesifnya itu dengan kebersihan. Senang banget cuci tangan. Senang banget cuci tangan. Sampai tangannya tuh benar-benar Bapak Ibu ledes. Cuci tangan kanan pikir, aduh, apalagi zaman sekarang. Zaman yang gitu kan, takut kena virus atau apa kan. Betul itu. Betul. Saya nggak tahu ya, mungkin kita punya ponakan, saya nggak tahu masuk kategori itu atau nggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang saya dengar kayaknya itu tangannya ledes gitu ya. Sampai cuci tangan terus seperti itu gitu. Nah, OCD ini Bapak Ibu mengganggu, menyiksa sebenarnya buat orangnya. Karena kan dia capek. Terus begitu lagi, misalnya gini, kita pergi kemana-mana, udah di mall gitu ya. Pintu udah dikunci, itu bisa loh. Udah lagi di mana, lagi di bioskop, bisa. Kayaknya belum nih, saya keluar dulu ya. Seperti itu. Nah, ada juga OCD itu yang adanya di pikiran gitu. Berulang-ulang yang menyiksa. Macam-macam. Nah, OCD ini yang saya belajar itu sampai sekarang belum pernah diketahui apa sih sebenarnya sebab pastinya. Saya langsung aja ke panik terakhir ya. Panik ini yang paling mudah diobati. Paling mudah diobati, tapi waktu keserang itu setengah mati. Karena kayak mati memang. Seperti serangan jantung, seperti keringat dingin, seperti apa gitu, sesak napas. Nah, padahal waktu dibawa ke UGD cuma dikasih Xanax dulu beres. Saya dengar cerita misalnya gitu ya, ada orang yang mengalami panik jantung gitu ya, waduh sakit jantung gitu ya, di mobil diantarin sama istri ke rumah sakit. Di mobil bapak ini udah ngomong gini, mah aku minta maaf ya begini ya, mah aku minta maaf ya, aku sebenarnya begini. Tapi karena lagi sakit kan, jadi lagi panik gitu ya. Istri pikir juga lagi sakit jantung kan, tapi udah istilahnya pengakuan dosa tapi sampai rumah sakit ternyata cuma panik. Pulang ke rumah berantem. Nah itu dia. Nah itu saja mungkin. Saya masih punya waktu berapa menit kira-kira supaya saya bisa atur. Tinggal 5 menit ya. Oh 15 menit. Oke. Ini jadi kita mungkin punya semua. Saya mungkin punya yang namanya depresi. Cemas saya mungkin punya. Panik enggak. Panik istri saya kayaknya punya. Panik kalau masuk ke tempat yang gelap dan sempit. Nah itu. Ada orang panik masuk lift. Ada orang panik dengan kemacetan. Saya dengar cerita orang panik gitu ya. Panik itu artinya gini, panik itu artinya kejadian yang mendadak, yang bikin orang itu gak nyaman. Nah, dia macet, ada orang-orang yang waktu macet panik, nggak tahan akhirnya keluar.
keluar. Bahkan parkir mobil ke pinggir ditinggal, mobilnya dikunci gitu ya. Tapi ya supaya bisa menghindari macet yang bikin panik dia. Kita lanjut ke berikutnya. Nah ini mengenai kita sudah selesai mengenai pola pikir dan bagaimana kalau pola pikir nggak diurus baik-baik itu bisa bikin kita ke yang tadi itu ya, gangguan jiwa. Dan saya cuma mau mengulangi lagi, gangguan jiwa itu nggak apa-apa kok, bisa diobatin. Dan rasanya mungkin kita semua tuh pernah mengalami atau mungkin sekarang juga lagi punya. Yang penting ditangani dengan benar. Nah sekarang ini adalah luka emosi. Ini sudah beda lagi ya, tapi ini adalah mungkin salah satu dari hal yang paling sering bikin masalah. Paling sering bikin masalah. Luka emosi ini adalah trauma-trauma kejadian masa lalu yang nggak enak, bikin kita jadi terluka. Kira-kira seperti itu ya, mungkin definisi saya. Nah, sebagian dari kita yang ada di sini mungkin saja kita tuh punya pola asuh buruk. Saya punya pola asuh buruk. Papa mama saya berpisah waktu saya umur 6 bulan. Lalu saya dititipin ke oma opa. Lalu saya ini hanya cerita ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu mama saya itu menikah lagi 2 kali. Menikah dengan suami kedua, saya ikut mama saya, dan saya selama beberapa tahun itu saya mengalami yang namanya kekerasan fisik, luka. Kalau saya berbuat salah, waktu itu kita masih zamannya itu pakai sumur, Bapak Ibu, sumur. Kalau mengambil air kan timbangan waktu itu kan. Jadi kalau saya salah itu, papa saya itu yang saya sangat kasihi gitu ya, karena dia membentuk saya. Tapi kalau saya salah, itu suka di bawah, terus kan saya masih kecil kan, dipegang kakinya, terus dibalikin gitu, kepala di bawah, kaki saya di atas, lalu dibawa ke sumur, lalu diancam-ancam gitu. Kalau nakal lagi, masukin sumur nih, nanti dilepas nih. Itu saya mengalami seperti itu. Nah itu saya. Nah bisa juga sebagian dari kita ini karena lingkungan yang buruk. Saya datang dari daerah Sulawesi Utara. Saya datang dari daerah Manado. Saya juga pernah tinggal sama kepala di Sanggar. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau malam Natal itu habis gereja, yang disuguhkan itu putih warnanya, gitu. Tapi cantik. Gitu. Jadi saya menyaksikan itu, karena ada sepupu saya laki-laki itu begitu tuh, cap tikus. Nanti besok pagi tinggal cari aja di sekitar rumah, gitu. Atau cari di got. Hari Minggu biasanya, kan malam mingguannya kan sampai pagi kan. Saya lihat itu Bapak Ibu. Lingkungan buruk, lalu ada pengalaman buruk ya. Pengalaman buruk itu pengalaman macam-macam yang nanti kita akan lihat. Nah, luka emosi itu ada yang luka emosi, luka saat ini yang aktif, artinya saya dipukul, saya dibentak, saya dilecehkan dan sebagainya. Saya pernah mengalami seperti yang tadi saya cerita ya, karena waktu mama saya menikah ketiga, ayah saya itu nggak pernah siksa saya secara fisik, gitu, tapi melukai saya dengan kata-kata verbal, gitu. Setiap hari itu saya dengar tuh di kuping saya, goblok kamu. Itu saya. Nah itu aktif. Lalu ada yang namanya mungkin kita juga dilukai waktu kecil itu secara pasif. Kitanya nggak diapa-apain. Mama papa nggak marahin kita. Mama papa nggak bentak kita.
tapi kita dicuekin, kita nggak diurus, dititipin ke omak-omak. Tapi sekarang saya rasa kayaknya kalian itu masih ya omak-omak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, luka emosi aktif, kita dipukul, kita dibentak, kita diomongin macam-macam gitu ya, itu sakit sekali kan. Nah, luka emosi pasif, kita nggak diapa-apain. Tapi yang saya belajar, dampak dari luka emosi pasif ini sama dahsyatnya dengan luka emosi aktif, sama. Nah, saya ini adalah korban dari luka emosi aktif. Saya ini juga korban dari luka emosi pasif. Ayah saya meninggal dunia, ayah kandung ya, meninggal dunia itu tahun ini bulan April atau Mei gitu. Saya sama istri ada di situ. Nah, waktu di situ saya datang ayah meninggal gitu ya. Istri saya menangis karena dia memang dekat. Nah, kalau cerita mengenai istri juga ada juga. Istri saya kehilangan ayah, mungkin ditinggal ayah di usia 12 tahun. Jadi waktu ketemu sama papa saya itu kayak dididik seperti papanya. Gitu. Nah, waktu di situ istri saya menangis, saya nggak menangis Bapak Ibu, keluar air mata aja enggak. Karena memang saya nggak punya relasi seperti itu kepada ayah itu. Nah, jadi saya mengalami. Nah, lalu ada yang namanya mungkin sebagian dari kita mengalami yang namanya luka emosi. Enggak dipukul, enggak didiemin, tapi melihat papa mama berantem terus. Papa kasar sama mama. Anak maki-maki, lempar ini, lempar itu. Kan nggak diapa-apain kan? Nah, tapi apa yang dilihat, apa yang didengar itu diserap sama kita, gitu, sama anak ya. Diserap. Kita bawa terus sampai dewasa. Nah, jadi kalau lihat di sini Bapak Ibu, saya mungkin mau bicara mengenai ada yang namanya warisan. Nah, warisan ini kan biasanya warisan harta ya, warisan tanah ya. Enggak. Warisan emosi Bapak Ibu. Warisan emosi semua orang di ruangan ini punya. Karena semua orang di ruangan ini kan pasti kan punya ayah ibu, punya keluarga asal gitu ya. Kita punya. Nah, semuanya ini tuh bikin kita, ada yang mungkin sebagian dari kita punya warisan emosi dari masa lalu, dari orang tua itu yang sehat, yang bagus. Tapi cukup banyak mungkin termasuk saya dapat warisan emosi itu gak bagus. Papa saya menikah 3 kali. Menikah 3 kali. Pacarannya 40 kali mungkin. Mama saya menikahnya 3 kali. Seperti itu. Jadi saya tumbuh dewasa seperti ini, pasti saya masih bawa yang namanya trauma. Mungkin trauma-trauma udah diberesin, tapi masih ada sisa Bapak Ibu. Masih ada sisa. Nah, sisa itulah yang disebut, dan kita semua ini punya. Pak Gembala punya, dengan hormat Ibu Gembala punya, siapa punya. Yang namanya area yang menjadi sensitif buat kita. Beda-beda. Tapi semuanya itu adalah warisan yang kita bawa. Istri saya itu punya hubungan kekeluargaan itu dengan keluarga itu sampai saya sebel banget Bapak Ibu. Karena ketemu terus, akrab, ketemu, ngobrol, jalan-jalan, mampir, makan bareng. Waktu saya kenal istri saya kaget. Haleluya ya, ini keluarga ketemu terus ya. Ibadah keluarga, makan, kayaknya minggu depan ada lagi yang ulang tahun, ada, wah gitu ya. Saya nggak punya itu Bapak Ibu. Saya punya adik itu, bukan kandung itu ada berapa ya? Ada 5 mungkin 6 gitu ya. Nggak terbiasa. Kita punya grup WA, itu sunyi senyap seperti malam kudus.
Padahal orangnya banyak. Tapi grup WA-nya istri saya, ampun. Nah itu dia. Dari mana tadi ya? Kayaknya saya depresi nih. Iya, kita punya itu semuanya, warisan itu. Nah, semuanya kita bawa sampai sekarang. Percaya Bapak Ibu, kita semua ini punya semuanya area-area sensitif yang kalau nggak kalau diperlakukan sembarangan sama pasangan sama siapa, itu bikin kita jadi meledak atau nggak bagus lah. Kita coba bahas satu-satu secara cepat saja. Slide berikutnya, ini secara cepat ya. Nah, ada orang-orang yang berjuang dengan pikirannya selalu negatif itu. Nah, secara cepat aja ya. Ini nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau, bahannya ada di gereja. Pikiran negatif itu kalau ada kita yang tumbuhnya itu dengan jarang dipuji, dikritik terus. Saya secara cepat ya supaya kita bisa ke slide yang terakhir. Ada orang yang mudah curiga karena tumbuh seperti saya ini dengan rasa aman yang sedikit. Curiga. Ada yang cemburuan orangnya. Orang yang masa kecilnya selalu dibeda-bedain. Nah, jadi saya coba sebentar Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita lihat misalnya ya, ini contoh saja pasangan kita gitu ya. Ada yang kayak gini, jangan buru-buru cemburuan. Istrinya cemburuan. Lalu istri juga, iya soalnya si bapak itu, suami saya itu suka banget ngobrol sama si mbak sebelah misalnya gitu kan. Jangan langsung disalahin, siapa tahu istri Anda itu adalah tumbuh dengan masa kecil yang seperti itu. Guru kami yang tadi saya sebut itu, Pak Julianto itu, waktu kecil itu dia diharapkan lahirnya sebagai perempuan. Ternyata laki-laki kan, orang tua nggak terima. Maka waktu balita dia dikasih rok, Bapak Ibu, dipakein rok, begitu. Daripada ibu-ibu cemburu, mungkin saya kasih, kenapa ya Pak, dia suami saya suka ngobrol sama yang sebelah gitu. Daripada dimarahin, mungkin ibu bilang intip sedikit. Nah, pasti suami saya suka ngobrol sama orang sebelah itu. Coba dia lihat. Biasanya yang cewek gitu ya, temen ngobrolnya suami itu, biasanya modalnya cuma dua modalnya. Ini satu. Oh ya, gitu doang. Suami kan didengerin kan. Nah, modal kedua dari orang itu adalah, terus lalu mendingan bapak ibu ikutin aja. Jadi waktu suami pulang tuh ya, oh ya, nah, gitu aja. Tapi pindah ya. Ada orang yang mudah tersinggung saya. Yang tadi tumbuh kurang kasih sayang, itu saya. Harga diri rendah saya. Saya ini orangnya karena masa kecil yang pola asuh buruk, lingkungan buruk, pengalaman buruk, menerima luka emosi aktif, menerima luka emosi pasif gitu ya. Saya ini orang menjadi orang yang istri saya tahu sangat introvert, gitu, nggak nyaman banget gitu kalau. Jadi mungkin Pak Herman Bu Gembala tahu gitu kalau istri saya datang kumpul-kumpul gitu ya sama kawan-kawan yang biasa bareng-bareng itu selalu yang namanya suaminya punya aku itu jarang gitu. Gitu, sampai ada kawan yang bilang, kayaknya lu gak punya suami. Padahal saya tuh kayak gitu. Besok saya ulang tahun Bapak Ibu. Tapi bukan supaya dikirimin kue, enggak. Tapi selalu topik pembicaraan kami waktu ulang tahun itu adalah sampai tadi malam, jangan dirayain, jangan begitu. Karena saya tuh miskin kasih sayang, nggak pernah dikasih. Jadi mungkin orang bilang tuh saya punya gelas cinta itu kosong, nggak biasa dapat gitu, nggak biasa dipraktikin. Jadi saya risih sampai sekarang Bapak Ibu. Sisanya itu adalah saya
nggak enak kalau jadi perhatian. Terus bapak ngapain di situ? Ya bukan itu, bukan nggak ada urusannya. Nggak enak saya dikasih apa segala macam. Istri saya tahu kita paling jarang gitu untuk apa ya? Itu karena ya seperti itu. Lanjut. Ada yang area sensitifnya itu di area keuangan. Mungkin dulunya hidup sama susah, akhirnya jadi boros. Contoh saya lagi sudah 5 menit lagi, secara cepat lah. Nah, ada area sensitifnya. Saya mesti hati-hati ngomong ini ya. Ada area sensitifnya itu di area seksual. Mudah jatuh cinta, mudah berhubungan. Mudah berhubungan itu biasanya disebabkan 3 hal. 1, pengalaman terlalu dini. 2, pelecehan. 3, lapar, haus kasih sayang. Bisa diberesin. Lalu ada lagi yang namanya sensitif ditolak. Ada lagi, saya cepat aja Bapak Ibu, tinggal 5 menit. Ada namanya kaku dan tidak romantis. Itu saya lagi Bapak Ibu. Lalu nanti orang tanya sama Pak Gembala sama Bu Gembala, Pak, kayaknya tadi orang yang bicara di depan banyak lukanya deh. Kenapa dia ada di situ? Karena dia pantas diri di situ. Tapi saya cuma mengaku, itu saya. Istri saya ini tahu, saya itu kaku, nggak romantis gitu. Malas dan bisik. Oke, kita lanjut saja. Terakhir. Nah ini adalah gini. Ini adalah kumpulan dari hal-hal yang mungkin tidak biasa gitu. Waktu kita menasihatkan orang kalau ada masalah, kan biasanya kan kalau ada masalah adalah doa ya kan, pujian, baca firman Tuhan, bersyukur, bersuka-cita, itu kita lakukan pasti. Yang saya mau bagikan adalah nomor 1, kalau kita ada masalah jangan terus berpikir untuk gimana yang mengurangi masalah saya, gimana ya. Karena Bapak Ibu ada cukup banyak masalah yang kita nggak bisa apa-apain. Pandemi ini kita nggak bisa apa-apain. Mertua kita misalnya, sorry ya ngomongnya kayak begini ya. Mertua kita misalnya konflik sama saya nggak bisa apa-apain. Jadi yang kita bisa lakukan adalah buatlah keseimbangan antara masalah yang ada yang kita nggak bisa rubah, itu yang kita nggak tahu sampai kapan, diseimbangkan dengan yang namanya bahasa kita dari tubuh kita. Ada yang kalau saya itu bahasa tubuh saya untuk memanjakan tubuh saya sama istri, bareng itu kita olahraga pasti. Gitu, karena olahraga itu mengeluarkan tadi itu kimia senang. Lalu kalau saya itu senang jalan di hijau-hijau, saya senang melihat tanaman. Kan mesti ke hutan enggak? Saya misalnya di sini kan kalau kita keluar ya, itu kan suka ada kan yang pohon-pohon yang ada apa itu saya terapinya begitu. Nah ada lagi yang guru kami itu waktu dia ada masalah dia cari bahasa kita tubuhnya adalah makan kue tiaw. Ada lagi orang mungkin yang makan buah macam-macam, nggak apa-apa. Itu dia. Berikut, kayak cepat. Nah ini dia. Ini adalah nasihat yang kita jarang dengar. Waktu misalnya ya, Bapak Ibu, pernikahan kita, hubungan kita dengan siapa sudah rusak. Mungkin perlu waktu, mungkin juga kita nggak tahu caranya gimana beresnya. Selalu ada hal-hal yang rusak itu selalu bisa dinikmati. Selalu bisa dinikmati. Kuncinya adalah kita misalnya gitu ya, pernikahan kita, hubungan kita buruk misalnya sama suami atau istri, kita mau bikin makna apa sama itu? Kasih maknanya apa? Saya punya keluarga, mungkin agak sedikit aja mungkin agak terganggu sama istri hubungannya. Dia bilang gini, Kak Rudi, aku salah pilih. Itu makna. Tapi sebenarnya kan kita juga bisa kasih makna begini, Kak Rudi, ini nih, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Aku jadi lebih bagus loh gara-gara istriku ini. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Saya sama istri mengalami pandemi,
tahun ini keadaan sungguh sangat tidak bagus, pahit dan segala macam. Mungkin saya depresi juga Bapak Ibu, tapi akhirnya saya memberikan makna kepada kesulitan ini adalah makasih ya Tuhan, aku tuh lagi terus dimurnikan sama Tuhan oleh perapian yang kita lagi jalani ini. Itu makna. Daripada saya kasih makna bahwa Tuhan kok ini banget. Saya suka bilang sama istri saya, kita mesti ingat-ingat sih waktu bangsa Israel itu di padang gurun. Ngeluh terus kan, padahal Tuhan tiap hari kasih mana loh turun. Lagi dulu gitu kan. Kalau saya harus selesai, saya dikasih tahu saja. Nah, nomor 3 ini adalah prinsip yang saya sangat sukai sebenarnya, tapi saya masih belum bisa lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Prinsip inkarnasi. Ini kedua ya. Jadi di situ dibilang bahwa kita itu harus seperti Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah itu, tapi tidak mempertahankan kehebatannya, kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Tuhan berinkarnasi. Tuhan turun jadi manusia, bahkan sampai disalib. Nah, ini adalah saya tulis di situ resep pemulihan yang paling ampuh. Kenapa? Karena Allah Bapa juga melakukan itu. Inkarnasi itu artinya kan turun tahta gitu, turun derajat, turun kehormatan gitu. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan Allah Bapa dengan kita. Jadi yang saya belajar, yang saya juga masih terus berjuang adalah dia ya. Kalau saya mau memperbaiki hubungan dengan siapa gitu ya, dengan istri saya, dengan anak-anak misalnya, daripada saya yang suruh dia naik kepada level saya gitu, kayaknya ini boleh deh. Saya harus nggak usah mempertahankan kehebatan saya sebagai seorang ayah. Turun aja, menurunkan derajat, menurunkan tuntutan dan segala macam. Saya masih belajar. Saya percaya betul yang nomor 3 ini, kalau mungkin Bapak Ibu bisa belajar mengosongkan diri. Sahabat kami Pendeta Helgi Lalu namanya itu suka bilang gini, itu benar-benar deh di rumah itu ada yang namanya air manis, ada yang namanya anggur manis. Seperti itu. Nomor 4. Nah, ada masalah saya sama istri misalnya, kita mau belajar untuk enggak. Masalahnya ini bukan saya melawan dia. Masalahnya ini bukan saya melawan dia yang misalnya yang pemarah dan sebagainya gitu. Enggak. Masalahnya adalah harus kita ubah menjadi saya sama istri saya bareng-bareng melawan masalahnya. Mohon maaf, misalnya contoh ada yang misalnya berselingkuh. Enggak. Karena saya suka bilang sama istri bahwa enggak, itu suamimu yang berselingkuh itu bukan musuhmu, itu suamimu. Jadi caranya adalah engkau sama suami atau engkau sama istri bareng-bareng melawan masalahnya, ketidaksetiaan dan sebagainya. Lanjut. Masalah itu penting dan memberikan sukacita jika kita lihatnya bukan hanya sebagai masalah, tapi seperti Tuhan Yesus kita lihat sebagai konteks pikul salib. Definisi paling pendek, paling bagus menurut saya dari pikul salib itu adalah menderita atau penderitaan karena kebenaran. Tuhan Yesus tuh ya, penderitaan karena kebenaran. Berikut, nah kita perlu punya yang namanya kelenturan terhadap masalah. Karena kalau tanpa kelenturan kita akan mungkin ya mirip seperti bangsa Israel. Kayaknya enakan dulu ya di Mesir ya, gitu. Kayaknya dulu, nah itu dia. Nah kita lentur aja, dicoba belajar. Nomor 7 saya tutup. Saya bacakan Kolose 3. Kita ini semuanya sudah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, artinya untuk kita membereskan masalah, dan saya juga masih belajar Bapak Ibu, kita mesti percaya dan jalani yang namanya proses perubahan.
waktu saya mengharapkan anak saya atau istri saya berubah, ini saya mesti benar-benar belajar. Nggak bisa. Perlu waktu. Dan kami mungkin di lain kesempatan kami bisa bersaksi ya. Itu apa ya? Betul. Memang ada proses karena kami melihat apa yang kami lakukan itu berbuah tuh. Kayak Bapak Ibu kan kita tanam buah. Kita mungkin kan tanam hari ini, minggu depan besok langsung ada buahnya kan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hargai namanya proses. Nah, artinya bersabar. Amin. Kita dulu kalau kita berdoa dan mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman hal-hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Tuhan berdoa Tuhan supaya firman-Mu, hal-hal yang baik yang kami pelajari Tuhan terima hari ini sungguh-sungguh boleh jatuh kepada tangan hati kami masing-masing yang baik tubuh Tuhan, dan apa yang kami dengar boleh berakar kuat Tuhan, bertumbuh berbuah lebat. Kami mau Tuhan rindu sekarang ini Tuhan mengatakan bahwa kami mau mengasihi Tuhan dengan melakukan semua perintah, semua firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini bahwa ada banyak alasan mungkin untuk kita cemas, untuk kita khawatir, untuk kita depresi. Ada banyak tadi yang sudah dijelaskan. Namun saya percaya ketika kita di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, maka hal-hal yang kita khawatirkan tidak ada lagi. Yang setuju katakan amin. Kalau di sini Pak Pendeta Rudi nggak ada yang khawatir, depresi nggak ada. Hanya tingkat cemas ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika mereka menghadapi dua hal biasanya. Yang pertama mereka cemas kalau jatuh cinta. Ya kan anak-anak muda kan biasanya cemas kalau jatuh cinta, ketemu gebetan gitu di gereja ya kan, atau ketemu teman yang lagi diincar begitu Pak. Nah yang kedua yang biasanya bikin cemas itu jatuh tempo Pak. Itu sering kali tapi biasanya mereka nggak pernah curhat sama gembala kalau jatuh tempo, udah ditanggung masing-masing ya kan, karena gembala juga punya jatuh temponya sendiri begitu ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Rudi Tindas bersama istri bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan puji Tuhan mereka punya masalah hari Jumat, bersyukurnya hari Sabtunya selesai, jadi hari Minggu bisa datang. Kalau nggak selesai mungkin tadi malam Ibu Novi udah WA saya, maaf Bu Gembala saya izin ya kan. Kami bersyukur. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mungkin beribadah agak sedikit tidak nyaman. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ke kiri, betul inilah bentuk gereja kita. Kita sedang tahap renovasi. Oleh anugerah Tuhan sudah berlangsung selama 2 minggu ini Bapak Ibu Saudara. Kita rencanakan waktunya hanya 2 minggu, tapi memang kita tidak bisa terburu-buru untuk membuat segala sesuatunya lebih baik, membuat segala sesuatunya jadi indah. Jadi kita perlu waktu, mungkin kira-kira minggu depan Bapak Ibu Saudara bisa beribadah di tempat yang nyaman gitu ya, lebih baik lagi, dan semuanya bisa selesai dalam 1 minggu depan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah melalui online. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalipun beribadah di rumah masing-masing, tetap terima berkat Tuhan, tetap terima anugerah Tuhan lewat ibadah raya hari ini. Dan kita akan adakan ibadah raya 1 kali, 1 sesi ibadah. Ada beberapa jemaat yang hari ini izin tidak beribadah bersama dengan kita, namun ada juga beberapa jemaat yang belum tahu kalau ternyata hari ini itu hanya diadakan 1 sesi ibadah, ya kan? Memang kita informasinya baru kemarin sedikit mendadak, dan saya tidak bisa menginformasikan seluruh jemaat satu persatu karena saya pikir semuanya ada di grup gereja Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan kita semua bisa hadir dan menerima berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati? Amin. Haleluya. Yang diberkati boleh lambaikan tangan sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ibadah tanggal Minggu berjalan seperti biasa. Hari Kamis kita ada Praise and Worship Night. Kemudian hari Jumat kita ada mesbah doa melalui online, dan hari Sabtu ada ibadah teens.
bersama dengan latihan serta persiapan ibadah raya Minggu. Dan hari ini kita akan juga diberkati oleh penampilan dari anak-anak kita, anak-anak sekolah Minggu. Mereka ingin memberikan sesuatu buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sudah siap anak-anak sekolah Minggu? Pak Rudi dengan Pak Romel mau membuka jangan-jangan. Masih tidur. Ini mereka intronya dari sebelah kan, misalnya jadi lama ya. Haleluya. Oh, kirain Bu Okta ini anak sekolah Minggu, bukan ternyata. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum kita menyambut anak-anak kita sudah ada di hari yang terakhir di bulan Oktober, Bapak Ibu ya. Tanpa terasa besok kita sudah ada di bulan yang baru, 1 November. Tadi Pak Rudi sudah sampaikan beliau besok ulang tahun. Jadi besok kita semua diundang sama-sama di rumah masing-masing ya. Pak Rudi boleh tahu besok ulang tahun yang keberapa? 57. Wih, luar biasa. Haleluya, 57 tahun Tuhan boleh menyertai hidupnya, langkahnya, pelayanannya, keluarganya, dan saya percaya tahun-tahun ke depan ada hal-hal dahsyat yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan hambanya bersama Ibu Novi dan seluruh keluarga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan kita akan adakan Natal kita di bulan Desember sekitar minggu pertama atau minggu kedua, paling lambat minggu kedua, Bapak Ibu Saudara. Jadi minggu pertama itu ada tanggal 5 Desember, minggu kedua tanggal 12. Jadi di antara 2 tanggal itu kita akan informasikan selanjutnya hari Natal yang akan kita adakan bersama-sama di gereja kita. Jadi kurang lebih tinggal 5 minggu atau 6 minggu lagi. Wanita-wanita, boleh saya lihat tangan-tangan wanita, kaum wanita, ini dia. Ibu-ibu, ayo kita persiapkan pujian bagi Tuhan. Kaum bapak, boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat? Nah, ini dia. Kaum bapak katakan amin. Saya sebenarnya kurang enak badan, tapi saya ini semangat buat saudara nih. Kurang keras ini. Kaum laki-laki, kaum bapak katakan haleluya. Haleluya. Saudara, kaum pria siapkan pujian bagi Tuhan, kaum wanita siapkan pujian juga bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus siapkan juga berkat buat kita. Hari ini kita juga kehadiran anggota baru gereja kita. Ada yang baru pertama kali hadir di sini? Kalau nggak ada yang aku, saya aja yang panggil. Ada putri daripada Bapak Mangara dan Ibu Rohani, boleh bangkit berdiri. Kita kehadiran anggota jiwa baru GB Pulau Gebang, ini dia. Ini namanya, ntar dulu, saya ingat. Tunggu sebentar. Carolina? Bukan. Tunggu. Namanya nih kayak pemain kayak Cassandra gitu loh, pemain telenovela. Coba Pak Mangara, siapa namanya? Cornelia, itu dia. Salah saya juga ya. Cornelia, yang pasti si Manung Khalid ya. Oke, yang kedua kita panggilkan Hezekia Arketama. Di bawah nggak tuh ada? Oh ada ya. Oh lagi bobo ya, nggak apa-apa. Ini kita kehadiran 2 anggota jiwa baru. Anak-anak sudah siap, boleh maju ke depan. Selamat datang adik kita Cornelia dan juga adik kita Hezekia Arketama. Nanti minggu kedua bulan November mereka. Aku senang sekali. Aku bahagia. Aku suka cinta. Tapi aku senangnya beda. Aku senangnya karena kasih Tuhan. Kasihnya adalah kasihnya tinggi sekali. Kok seperti judul lagu ya? Tapi apa? Iya, itu lagu setinggi-tingginya langit tentang kasih Tuhan. Oh, kalau gitu, ayo kita menyanyi bersama-sama. Ayo!
Tuhan. Oh, aku tahu lagu itu. Yang pakai bahasa Jawa bukan? Kayak asal daerahku. Dikasih tahu. Apa sih? Udah ikut aja, ayo seru loh.